Jadi posisi kami itu sebenarnya korban dari PT Muhibah yang dimiliki oleh Ibnu Mas'ud. Ya kuncinya cuma satu nih tantangannya Ustadz Khalid Basalamah. Kalau beliau bisa membuktikan kepada KPK bahwa Ustadz Khalid Basalamah beserta ratusan jamaahnya itu adalah korban, maka aman Ustadz Khalid Basalamah. Tetapi kalau sampai Ustadz Khalid Basalamah dianggap tidak bisa membuktikan bahwa dirinya sebagai korban, malah dianggap sebagai orang yang ikut serta menyalahgunakan kuota haji. Wah, ini yang berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat disayangkan Ustadz Khalid Basalamah harus ikut masuk juga namanya dalam persoalan kasus kuota haji ini, teman-teman. Walaupun saat ini beliau ngakunya sebagai korban, namun tetap aja hal seperti ini itu tidak menutup kemungkinan bisa berkembang ya. Awalnya saksi korban, berikutnya jadi apa lagi? Nauzubillahi min dzalik ya. Semoga aja beliau tetap baik-baik saja. Kalau saya pribadi ya sejauh ini masih percaya dengan Ustadz Khalid Basalamah bahwa beliau benar-benar korban beserta jamaahnya. Makanya coba kita bahas di video kali ini dan kita reaksi dulu ini keterangan dari Ustadz Khalid Basalamah. Di sini ada keterangan ya, Ustadz Khalid Basalamah diperiksa 8 jam. Lama ya, 8 jam. Korban penipuan travel haji. Oke, coba kita lihat videonya. Jadi saya posisinya tadinya sama jemaah furoda, ya. Terus kemudian kami sudah bayar furoda, sudah siap berangkat furoda, tapi ada seseorang bernama Ibnu Mas'ud yang pemilik PT Muhibah dari Pekanbaru menawarkan kami visa ini, gitu ya. Sehingga akhirnya kami ikut dengan visa itu di travelnya dia di Muhibah. Jadi kami terdaftar sebagai jemaah di situ. Gitu mungkin. Di awalnya itu Ustadz Khalid beserta jamaahnya ikut haji furoda ya, dan semua sudah selesai pembayarannya dan lain-lainnya, tinggal berangkat katanya. Cuman ada yang menawarkan untuk ikut kuota khusus ini. Akhirnya Ustadz Khalid memilih untuk ikut dengan tawaran kuota khusus tersebut gitu ya. Ini kan Pak Ustadz, ini kan yang diperiksa dari kemarin ketua-ketua asosiasi. Namun kayaknya Pak Ustadz aja yang mungkin dari travel atau dari individu. Saya pun ketua asosiasi. Ketua asosiasi Mutiara Haji. Mutiara Haji. Ya. Jadi Anda diperiksa dalam kapasitas ketua saat ini, ketua asosiasi atau travel Anda? Sebagai jemaah. Saya kan sebagai jemaah di PT Muhibah, punyanya Ibnu Mas'ud tadi. Jadi posisi kami itu sebenarnya korban dari PT Muhibah yang dimiliki oleh Ibnu Mas'ud. Karena kami tadinya semua furoda. Nah, ditawarkanlah untuk pindah menggunakan visa ini, begitu. Itu kuota yang dipindahkan atau gimana Ustaz? Dibagi kuota atau di split? Enggak, jadi kami furoda, enggak ada, kan furoda bukan kuota. Furoda itu kita memang sudah berangkat setiap tahun dengan furoda. Cuman waktu kami sudah bayar furoda, kami sudah akan berangkat, sudah siap, itu jemaah juga sudah siap semua. Nah, Ibnu Mas'ud ini dari PT Muhibah datang menawarkan untuk menggunakan visa ini dengan mengatakan itu adalah visa resmi, kuota resmi. Artinya ada visa tidak resmi atau ada visa yang bermasalah gitu, Pak Ustaz? Oh, saya nggak tahu. Berapa? Uhutur dapat kuota Pak dari tambahan kuota haji. Uhutur. Ini kami jemaah Muhibah. Saya sama jemaah Uhutur masuk menjadi jemaah Muhibah karena Uhutur PIHK-nya belum bisa dapat kuota. Jadi kami sebagai jemaah Muhibah. Makanya listnya kami sebagai jemaah Muhibah. Gitu ya. Yang dari berangkat ya di tahun khusus itu maksudnya. Yang berangkat itu maksudnya haji khusus itu maksudnya kuotanya. Ya, tapi saya di travel Muhibah. Saya sama jemaah saya di travel Muhibah, bukan dengan Uhutur. Berapa jemaahnya Pak yang berangkat? Jumlahnya 122. Itu langsung berangkat di tahun yang sama atau seperti apa Pak? Iya, kan justru kita sudah berangkat sebagai jemaah PT Muhibah. itu Ustaz yang jalan berangkat ke sana atau gimana Ustaz? Iya, Ustaz sebagai jamaah? Iya, saya sebagai jemaah. Ya, nanti selebihnya mungkin kembali ke kuasa hukum kami ya. Oke, terima kasih Ustaz. Ya itu tadi ya, kuota tambahan khusus yang diberikan oleh Arab Saudi itu kan sebenarnya diperuntukkan kepada orang-orang yang sudah ngantri lama tapi belum berangkat. Udah puluhan tahun ngantri tapi belum berangkat ya, itu namanya haji reguler. Pak, itu hak haji reguler Pak, yang sudah puluhan tahun menunggu. Masa Bapak ambil? Tega betul kita. Puluhan tahun mereka menunggu Pak. Lumayan 9.000 orang akan berangkat itu.
Bapak berikan kepada orang yang berduit berangkat haji. Ada pihak-pihak pengelola kuota haji di era Menak Yakut yang menyalahgunakan kuota tersebut. Harusnya diberikan kepada haji reguler, malah dijual kepada orang-orang yang bisa bayar lebih mahal, bayar saat itu, berangkat tahun itu juga. Termasuk salah satunya yang ditawarkan itu ya kepada Ustadz Khalid Basalamah beserta jamaahnya, teman-teman. Nah, Ustadz Khalid Basalamah mengaku tidak tahu kalau itu ternyata ilegal, sehingga beliau merasa bahwa dirinya jadi korban. Ya kuncinya cuma satu nih tantangannya Ustadz Khalid Basalamah, kalau beliau bisa membuktikan kepada KPK bahwa Ustadz Khalid Basalamah beserta ratusan jamaahnya itu adalah korban, maka aman Ustadz Khalid Basalamah. Tetapi kalau sampai Ustadz Khalid Basalamah dianggap tidak bisa membuktikan bahwa dirinya sebagai korban, malah dianggap sebagai orang yang ikut serta menyalahgunakan kuota haji, wah ini yang berbahaya. Coba kita lihat nih, ada video juga keterangan dari KPK, teman-teman ya. Jadi Pak Ustadz ini, Ustadz Hadi ini menjadi pembimbing dan sekaligus juga membawa rombongan jamaah haji ya. Nah, tadinya benar seperti yang disampaikan oleh yang bersangkutan itu maunya di Haji Furoda gitu ya. Ya tentu bagi jamaah haji itu kita tidak tahu, karena saya juga sudah tanya ke beberapa yang lain itu tidak mengetahui itu kisahnya apa gitu. Maksudnya ya yang penting ya berangkat gitu. Khusus dan yang lainnya. Oh, jadi KPK juga mengatakan bahwa memang bagi sebagian jamaah haji itu tidak tahu visanya visa apa, yang penting berangkat gitu ya. Ya bisa aja Ustadz Khalid Basalamah sebenarnya beliau tidak tahu ternyata itu visa khusus ya, bukan visa furoda. Tapi entahlah ya, coba kita simak lagi videonya nih. Sehingga kemudian disampaikanlah bahwa saya merasa dibohongi mau berangkat dengan kesana di Furoda, tapi ternyata visa khusus, menggunakan kuota khusus yang dari tadi yang asalnya 20.000 itu gitu kan, digunakan salah satunya untuk rombongannya Pak Ustadz KB ini dengan rombongan yang lain juga yang lainnya gitu kan. Nah, inilah tentunya yang menjadi dorongan bagi kami ya untuk terus menggali. Kenapa? Karena ini benar-benar real, benar-benar faktanya. Kita bisa tahu berapa sebetulnya harga yang dibayar. Gitu. Karena ini berbeda-beda setiap travel, kemudian setiap jamaah itu beda-beda. Oke, itu tadi ya videonya. Kalau dari keterangan KPK tadi kita bisa mendengar bahwa pihak KPK menerima nih penjelasan Ustadz Khalid Basalamah mengatakan bahwa dirinya sebagai korban. Tetapi tetap aja ini akan diselidiki lebih jauh katanya. Makanya seperti yang saya katakan tadi, tantangannya adalah Ustadz Khalid membuktikan secara fakta jelas bahwa dirinya sebagai korban. Ya harusnya bisa, karena kerjasama antara Uhutur milik Ustadz Khalid Basalamah dengan PT Muhibah punyanya Pak Mas'ud tadi, jelaskan ini kerjasama yang bukan hanya sekedar di lisan. Ini transaksi besar teman-teman. Kerjasamanya pasti ada berkas-berkas legalitas, ada berkas yang harus ditandatangani, surat pernyataan, perizinan, dan lain-lainnya. Ya dari situ bisa menjadi pembuktian nanti kalau memang ada yang ilegal. Aneh sih sebenarnya kenapa kasus ini jadi pecah kemana-mana. Seharusnya yang paling utama ditangani dulu ya induknya yang di atas teman-teman ya, karena sebab utama terjadinya penyalahgunaan kuota haji kan dari induknya yang di atas. Siapa induknya yang di atas pada masa itu? Ya Menak Yakut. Saya rasa cukup video kali ini, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.